orang yang lebih mulia di antara kita itu cirinya adalah orang yang setelah duduk kemudian berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah teman-teman, kita mulai. Seperti apa kecintaan seorang Harun al-Rasyid pada ilmu? Semoga kita bisa mengambil nanti pelajaran dari sini. Yang pertama, beliau ini sebagian besar, mungkin bisa katakan begitu, hidupnya dihidmahkan. Jadi dipersembahkan untuk ilmu dan yang berkaitan dengan ilmu. Buktinya apa? Ini saya akan memberikan beberapa fakta tentang bagaimana cara khidmah ilmu kalau versinya Harun al-Rasyid. Yang pertama apa yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid? Beliau ini terkenal sekali memuliakan para guru dan para ulama. Jadi beliau ini dikenal khalifah yang sangat memuliakan ulama dan juga guru. Misalnya yang untuk guru dan para ulama yang mendapat insentif dari kekhalifahan. Khalifah Harun al-Rasyid ini dikenal menjamin kesejahteraan hidupnya para guru dan para ulama. Pokoknya mereka ini sudah ngopeni ilmu saja, tidak usah mikir yang lain. Hidupnya ditanggung oleh khalifah. Nanti ada penjelasan bahwa beliau ini ketika mendirikan pusat-pusat pendidikan, halakoh-halakoh dan lain sebagainya, para guru dan para ulama yang ada di situ diberi gaji bulanan yang jumlahnya sangat besar. Bahkan mungkin tergolong mewah. Jangan dibandingkan dengan yang hari ini ya. Misalnya ini ada riwayat begini. Ada seorang guru namanya Az-Zajjaj. Az-Zajjaj ini mendapatkan gaji satu bulannya itu 200 dinar. Kemudian ada juga seorang ulama guru namanya Hakim Al-Muqtadir bin Daro'id. Itu yang mendapatkan gaji 50 dinar setiap bulannya. Ini boleh dikruskan ya. Saya tidak tahu satu dinar itu berapa, tapi kemarin saya coba googling itu. Koin satu dinar emas. Dinar itu kan emas yang produksi Antam itu. Itu yang 90-an% itu harganya sekitar 3.500.000. Kalau memang kursnya segitu, ya nyuwun sewu nanti kalau ada ndak cocoknya wong ini ilmu ngereka-ngereka hasil googling. Jadi misalnya tadi Az-Zajjaj sebulan gajinya 150 dinar dikalikan 3.500.000. Wow, itu bisa 500-an juta, 525-an juta. Satu bulan. Oh, luar biasa ya. Kalau guru-guru, dosen-dosen, ustadz-ustadz di Indonesia ini gajinya sekian, mungkin ya lebih fokus, lebih serius dalam khidmah ilmunya, dalam pendalaman penggalian ilmunya. Meskipun juga tergantung mentalnya masing-masing juga. Tapi paling tidak ini menunjukkan betapa seriusnya seorang Khalifah Harun al-Rasyid dengan kesejahteraan para guru, kesejahteraan para ulama, para intelektual. Sehingga mereka ini sudah tidak sibuk lagi, tidak gelisah lagi mikir dimensi hidup mereka yang lain. Karena sudah dijamin oleh Khalifah. Jadi kadang-kadang kita ini kan banyak, apalagi guru-guru di pedalaman itu gajinya tidak seberapa, beban hidupnya banyak, belum mikir anak, istri, keluarga, masa depan, belum punya rumah, dan lain sebagainya. Problemnya banyak. Kalau
situasinya seperti ini ya sulit, disuruh fokus untuk pada ilmu saja, membangun, memperdalam wawasan keilmuan. Pasti ilmunya nanti banyak keteteran, banyak tidak terurus, karena mereka juga manusia biasa yang banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, Khalifah Harun al-Rasyid meneladankan bagaimana cara memuliakan para guru dan ulama, antara lain dengan menjamin kesejahteraan hidup mereka. Kemudian bukti lagi bagaimana Khalifah Harun al-Rasyid ini begitu memuliakan para ulama. Beliau ini selalu saja, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, selalu saja beliau ini yang datang pada ulama, minta petunjuk, minta dinasehati. Tidak sebaliknya para ulama yang dipanggili. Jadi beliau lebih suka datang langsung berkunjung. Bahkan ada cerita, ini diriwayatkan oleh Qadhi Iyad. Dulu pernah saya ceritakan juga kelihatannya waktu sesi Imam Malik. Jadi beliau ini belajar kitab Al-Muwatta Imam Malik dengan cara datang langsung ke sana, berbaur bersama jamaah murid-muridnya Imam Malik yang lain, dan mengajak dua putra beliau, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Makanya Qadhi Iyad ini punya kesan yang khusus terhadap Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau berkata, tidak ku ketahui seorang raja pun yang bersafar, melakukan perjalanan, belajar, menempuh ilmu, kecuali Harun al-Rasyid. Biasanya orang itu kalau sudah ada di puncak, apalagi sebagai raja, itu kemungkinan semangat belajarnya susut, karena dia harus memikir negara dan seisinya. Tapi Harun al-Rasyid ini masih bersemangat belajar. Jadi masih mau melakukan perjalanan. Ia berjalan bersama dua orang anaknya, Al-Amin dan Al-Ma'mun, untuk mendengarkan kajian Al-Muwatta yang disampaikan oleh Imam Malik. Jadi ini cerita betapa beliau itu ya sangat menghormati ulama. Meskipun ulamanya bisa saja seandainya dia memaksa dipanggil misalnya, karena dengan kekuasaannya, tapi Harun al-Rasyid lebih memilih patuh pada adabnya orang belajar, yaitu harus mendatangi ulama dan juga berbaur dengan murid-murid yang lain, tidak memposisikan diri lebih tinggi. Kemudian ada juga cerita satu ketika beliau ini bertemu bersama seorang ulama hadis terkenal pada masa itu, namanya Abu Muawiyah Ad-Dharir. Nah, sebagaimana biasa kalau ketemu ulama besar itu kan beliau senantiasa minta diajari. Dan setiap kali, kata Abu Muawiyah Ad-Dharir tadi, setiap beliau cerita, setiap kali saya itu membaca hadis, dan setiap kali saya membaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu saja Khalifah ini meneteskan air matanya. Tadi saya bilang beliau ini memang hatinya lembut. Nah, ternyata dalam pertemuan itu Khalifah Harun al-Rasyid ini memilih untuk melayani ulama hadis ini, melayani Abu Muawiyah. Beliau yang menyiapkan minumnya, kemudian menyiapkan tempat cuci tangannya, dan lain sebagainya. Nah, ketika Abu Muawiyah merasa tidak enak, mengingatkan, Khalifah Harun al-Rasyid menjawab, tidak, ini memang kewajibanku. Aku itu sangat memuliakan orang yang berilmu. Nah, ini contohnya. Jadi meskipun raja, ternyata juga tidak segan untuk menyiapkan minum, untuk menyiapkan air cuci tangan bagi ulama tempat dia belajar. Bahkan ada lagi cerita ketika dua orang
putra beliau Al-Amin dan Al-Ma'mun dididik oleh seorang ulama ahli bahasa namanya Al-Kisai. Al-Amin dan Al-Ma'mun ini setiap kali selesai belajar itu biasanya rebutan. Rebutan menyiapkan sandal gurunya. Jadi menata sandal gurunya. Ini rebutan dan seringkali terus bertengkar. Karena berebut, aku saja yang menata sandalnya. Nah, pertengkaran dua putranya ini terdengar oleh khalifah. Kemudian satu ketika waktu Al-Kisai bertemu dengan khalifah menggoda Al-Kisai. Wahai Syekh, kira-kira siapa yang lebih mulia antara saya dan sampean, antara aku dan Anda, kata khalifah. Al-Kisai di depannya ada khalifah bertanya begitu, beliau langsung saja jawab, ya tentu saja khalifah Amirul Mukminin, penanggung jawab semua urusan umat Islam, pasti lebih mulia. Nah, Harun al-Rasyid terus berkata, bukan, sampean salah. Orang yang lebih mulia di antara kita itu cirinya adalah orang yang setelah duduk kemudian berdiri. Berebutanlah putra-putra raja untuk menyiapkan sandalnya. Wah, Al-Kisai langsung pucat. Karena dia ingat, wah ini khalifah murka, ini mesti khalifah ini mesti ngamuk, ini tersinggung, ini masuk anaknya kok rebutan menata sandal. Nah, khalifah ngerti kegelisahannya Al-Kisai. Terus beliau jawab, ndak apa-apa wahai Syekh, karena justru menurutku itu yang terbaik. Jika saja engkau melarang kedua putraku untuk menyiapkan sandalmu, mungkin aku justru akan marah. Mengapa? Karena perlakuan seperti itulah yang layak untuk kedudukanmu dan ilmumu. Jadi, ya ini tadi cerita-cerita ini menunjukkan pada kita betapa di antara khidmahnya seorang Harun al-Rasyid kepada ilmu adalah penghargaannya dan pemuliaannya yang luar biasa kepada para guru dan para ulama. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar, teman-teman pasti pernah dengar istilah Baitul Hikmah. Ini juga merupakan bukti betapa seriusnya seorang Harun al-Rasyid berkhidmah pada ilmu. Jadi Baitul Hikmah ini semacam perpustakaan, lembaga penerjemahan, pusat penelitian, tempat berkumpulnya para intelektual, para ulama dari berbagai penjuru dunia untuk membahas ilmu. Jadi ini seperti pusat ilmu zaman itu. Meskipun secara kasat mata bentuknya itu perpustakaan. Jadi di sana ada koleksi perpustakaan yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi di sana ada buku-buku dari berbagai bahasa dan juga ada aktivitas-aktivitas intelektual yang luar biasa. Nah, ada yang bilang bahwa kuncinya kejayaan era emas Islam zaman itu ya Baitul Hikmah ini. Baitul Hikmah itu kalau bahasa Inggrisnya House of Wisdom. Kalau bahasa Indonesianya Rumah Kebijaksanaan. Disinilah nanti umat Islam berinteraksi dengan berbagai literatur, berbagai wawasan keilmuan yang baru. Yang kemudian diambil kebijakan oleh Khalifah Harun al-Rasyid dengan penerjemahan besar-besaran. Wah, ini kan menarik ya. Jadi kalau kita hari ini mungkin yang tidak ngerti bahasa asing dipaksa untuk ngerti bahasa asing. Tapi Khalifah Harun al-Rasyid lebih milih kebijakan diterjemahkan. Sehingga orang tidak perlu capek-capek lama belajar bahasa asing, tapi dia bisa menikmati berbagai khazanah asing lewat penerjemahan-penerjemahan. Sehingga terjadi lonjakan orang pinter yang banyak secara masif, secara luar biasa. Nah, ini jadi
Ini menurut saya salah satu bukti betapa seriusnya, betapa khidmah ilmiah dari seorang Harun ar-Rasyid kepada ilmu. Dan nanti puncaknya Baitul Hikmah ini ya zaman Khalifah Al-Ma'mun. Ada juga yang bilang sebenarnya nama Baitul Hikmah itu memang di era Khalifah Al-Ma'mun. Di era Khalifah Harun al-Rasyid ini namanya masih Khizanatul Hikmah. Tapi monggo saja siapa yang pinter sejarah silahkan ditelusuri. Tapi yang jelas institusi ini ada sejak zamannya Khalifah Harun al-Rasyid. Meskipun sayangnya nanti setelah Baghdad hancur, dihancurkan oleh Hulagu Khan dari Mongol. Ini cucunya Genghis Khan yang dulu kita bahas. Sekitar tahun 1258 Baghdad hancur, di bumi hanguskan, segala isinya dibakar, sak istana-istananya, Baitul Hikmah juga dibakar. Banyak buku-buku yang dihancurkan dibuang ke sungai, sehingga ada riwayat bahkan sungai-sungai di Baghdad saat itu warnanya hitam karena kena lunturannya tinta. Dimulai sejak saat itu, kemudian peradaban intelektual Islam melayu. Melayu itu semakin layu. Bisa jadi sampai hari ini. Kalau peradaban politiknya sih mungkin naik turun ya, masih bisa menang lagi, bisa di beberapa tempat. Tapi yang bagian keilmuan ini, sejak hancurnya Baitul Hikmah itu kita tidak mengalami lagi era keemasan, menikmati jayanya, indahnya umat Islam yang merayakan ilmu-ilmu. Nah, ini jadi yang kedua, bukti khidmahnya khalifah itu ada pada gerakan penerjemahan. Kemudian ada pada Baitul Hikmah. Sekarang gerakan penerjemahan. Gerakan penerjemahan di Baitul Hikmah ini ya menarik untuk kita bahas secara khusus. Ini zaman itu ada proyek penerjemahan besar-besaran, karya-karya bahasa Persia, bahasa Sanskerta, bahasa Suriah, bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Teman-teman mungkin ingat ya, ada misalnya Kalilah wa Dimnah dari bahasa Persia, karya-karyanya Aristoteles, kitab-kitab tentang astronomi, kitab-kitab dari India. Kita kenal nama-nama para penerjemah seperti Ibnul Muqaffa, Ruhana bin Masaweh, dan lain sebagainya. Jadi salah satu upayanya Khalifah Harun al-Rasyid untuk meningkatkan kapasitas intelektual umat Islam saat itu adalah gerakan penerjemahan. Ini lebih cepat meningkatkan kualitas intelektual dibandingkan misalnya kalau masyarakatnya dipaksa, ayo belajar bahasa Yunani karena sumber-sumber asli dalam bahasa Yunani, ayo belajar bahasa Persia, itu mungkin lama. Kayak kita hari ini kan sering, ayo belajar bahasa Inggris, ayo belajar bahasa Arab. Ini yang bahasa Inggris dan Arabnya pas-pasan pasti pontang-panting. Yang mahasiswa saja juga begitu. Tapi Khalifah Harun al-Rasyid mengambil inisiatif penerjemahan. Ya tentu saja dengan melibatkan para ahli. Dan sukses karena mungkin seperti tadi, kesejahteraan para penerjemah ini terjamin. Mereka bisa beraktivitas dengan nyaman karena hidupnya terjamin, nyaman dan sejahtera. Sehingga kemudian masif sekali terjadi, kalau bahasa Inggrisnya the rise of education, peningkatan pendidikan, peningkatan kualitas masyarakat. Saya tidak tahu, sekarang mulai jarang lagi buku-buku yang sifatnya terjemahan karya-karya penting. Mungkin karena pertimbangan tidak laku atau bagaimana, atau karena memang dunia buku hari ini tidak sesemarak dulu. Tapi menurut saya penting juga mode-mode penerjemahan karya-karya ini. Kalau hari ini mungkin sudah beralih versi, karya-karya penting itu dalam bentuk web atau e-book, ya mungkin bolehlah ada proyek-proyek penerjemahan
e-book atau penerjemahan buku-buku digital ke dalam bahasa Indonesia. Dalam rangka ini tadi, meningkatkan orang pintar lebih cepat dan banyak. Jadi, dan itu dulu yang diambil strateginya oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Dan para penerjemah suka dan semangat ya karena tadi dia dijamin. Hari ini mungkin situasinya agak berbeda. Karena mungkin para penerjemah tidak mendapat imbalan yang pantas sehingga mereka tidak terlalu bersemangat, tidak selalu bergairah. Karena hanya orang-orang tertentu mestinya yang punya panggilan jiwa ke sana yang masih serius. Tapi coba mungkin perlu dipertimbangkan untuk dunia pendidikan kita gerakan-gerakan seperti penerjemahan ini sehingga bisa meningkatkan kualitas masyarakat dengan lebih cepat. Kadang-kadang kan sandungannya kita hari ini itu kan bahasa. Ya memang idealnya setiap orang, banyak orang kita sarankan belajar bahasa asing. Tapi kan ini proses yang lama. Akan lebih mudah kalau ada gerakan penerjemahan yang lebih masif. Nah, logika ini dulu dipakai oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan sukses. Melahirkan generasi emasnya Islam. Pada saatnya setelah para ulama di dunia Islam menghasilkan banyak karya-karya original dalam bahasa Arab, akhirnya sebaliknya justru karya-karya umat Islam itu yang diterjemahkan, diadopsi ke dalam bahasa asing. Baik, ini yang dulu dilakukan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Kemudian, semua yang di atas tadi sebenarnya menunjukkan betapa Khalifah Harun al-Rasyid ini sangat perhatian terhadap kerja intelektual dan karya intelektual. Jadi ini melanjutkan yang tadi ya. Beliau ini sangat apresiatif, sangat menghargai. Ada cerita begini. Beliau ini kalau ada petugas penerjemah yang hanya menyalin buku. Ini bukan belum menerjemah, hanya nyalin buku. Jadi petugas yang nyalin buku itu mendapatkan imbalan 2.000 dirham. Jadi kalau tadi dinar ya, kalau ini dirham. Dirham ini kalau dikruskan pakai antam itu ya hari ini sekitar 95-an ribu. Tinggal dikalikan. 95 kali 2000. Sekitar 190 jutaan. Itu hanya untuk nyalin buku. Belum menerjemahnya. Nyalin itu kan cuma mindah. Anak kecil mungkin juga bisa. Hanya nulis, niru apa yang sudah ditulis di sana, ditulis di sini. Nah itu imbalannya 2.000 dirham. Bahkan ada cerita Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun itu kalau ada ulama nulis buku diberi imbalan emas yang beratnya sama dengan buku itu. Nah tinggal dihitung itu ya. Kalau bukunya tebel-tebel kayak kitab-kitabnya para ulama zaman dulu kayak Ihya yang 40 bab itu kayak itu bisa dapat sangat banyak sekali. Jadi beliau ini memang sangat menghargai karya intelektual dan kerja intelektual. Dan ada riwayat lagi satu ketika beliau ini hampir menaklukkan Bizantium, Konstantinopel. Tapi tidak jadi karena penguasa saat itu namanya Ratu Irene setengahnya menyerah dalam arti siap mengirimkan upeti puluhan ribu keping emas per tahun kepada Baghdad. Jadi tidak usah perang, tidak usah ditaklukkan, saya tak ngirim upeti saja. Nah, itu saat itu. Nah, Harun al-Rasyid ini melakukan negosiasi. Jadi negonya apa? Oke, silahkan mengirim upeti, tapi saya tidak mau kalau hanya itu. Ada tambahannya. Tambahannya apa? Tolong serahkan juga manuskrip-manuskrip, naskah-naskah keilmuan yang ada, yang dimiliki kepada kami. Jadi
Di ranah politik perang pun beliau masih punya concern dengan pengembangan ilmu. Makanya minta kompensasi manuskrip-manuskrip kuno. Betapa gairah intelektual yang luar biasa. Selain penghargaan intelektual. Jadi itu pun belum kalau kita melihat berbagai inovasi-inovasi beliau di bidang pendidikan. Ada Kutab namanya. Kutab ini semacam pendidikan dasar untuk anak-anak. Jadi Kutab itu kan dari kata-kata dasar katabah yang artinya nulis. Jadi Kutab ini lebih pada tempat belajar anak-anak membaca dan menulis. Ini didirikan banyak di Baghdad saat itu. Ini lembaga pendidikan paling rendah untuk anak-anak mengenal bacaan, membaca, menulis, menghitung, termasuk juga belajar dasar-dasar agama, hafalan Al-Quran, pelajaran-pelajaran praktis, dan lain sebagainya. Zaman itu juga ada namanya Majelis Mudzakarah. Majelis Mudzakarah itu kelompok-kelompok diskusi yang diselenggarakan di banyak tempat. Di masjid, di rumah, di istana, juga halakoh-halakoh. Para ulama ini difasilitasi kalau ingin melakukan kajian, kalau ingin membuka halakoh-halakoh, termasuk di masjid-masjid. Jadi sebenarnya yang dilakukan Masjid Sudirman ini, ada kajian filsafat, kajian tasawuf, kajian macam-macam, itu zaman Khalifah Harun al-Rasyid sudah jauh lebih maju. Jadi zaman itu para ulama, semua ulama yang ingin membuat halakoh, membuka kajian itu dipersilahkan oleh negara. Jadi masjid selain pusat peribadatan zaman itu juga jadi pusat pendidikan. Bahkan ada riwayat saat itu di Masjid Baghdad, di satu masjid bahkan ada 40 halakoh. Termasuk yang sangat masyhur itu halakohnya Imam Syafi'i. Nah, itu saya membayangkan mungkin 40 halakoh itu dalam satu hari ada berapa halakoh. Halakohnya ulama ini, halakohnya ulama itu. Hari ini siapa, kemudian besok siapa, dan lain sebagainya. Jadi di sana berarti ada 40 ulama yang punya halakoh di masjid. Termasuk halakohnya Imam Syafi'i. Nah, dari sisi ini kita tetap harus angkat topi, kita harus kagum terhadap kecintaan dan khidmah ilmu seorang Khalifah Harun al-Rasyid. Ini belum lagi kalau kita tarik ke bagian sastra misalnya. Tadi seperti Abu Nawas itu kan bagian sastranya. Jadi ada riwayat zaman itu memang ada lembaga khusus kesusastraan. Ada majelis khusus yang memang dibentuk oleh khalifah. Sebenarnya tujuan utamanya membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya, di situ teman-teman mesti dengar ya ada Abu Nawas, dikenal juga misalnya Abu Tammam namanya, atau mengapa bisa lahir Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam. Itu kalau tidak ada komitmen dukungan dari penguasa, tidak mungkin bisa lahir karya-karya monumental seperti itu. Jadi fungsi lembaga sastra ini ya sekaligus juga sebagai pusat intelektual. Dia memainkan peran didaktif, estetik, religius, moralitas, dan lain sebagainya. Jadi dia jadi sentral think tank-nya untuk pendidikan, untuk moral, untuk estetika, dan lain sebagainya. Nah, ini juga dihidupkan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Berarti dia juga perhatian pada ranah sastra, ranah seni. Mungkin beliau sadar ya, urusan ilmu itu tidak sekedar urusan pengembangan ilmu-ilmu eksakta, astronomi, teknologi, dan lain sebagainya. Tapi bidang-bidang sosial, humaniora, khususnya sastra, itu juga bidang yang tidak boleh ditinggalkan dalam rangka kita membangun peradaban yang unggul.
Jadi teman-teman, ya ini sudah hampir 1 jam ini kita masih sedang mengagumi betapa dahsyatnya khidmah ilmu, kecintaan ilmu, pengabdian dan komitmen Harun al-Rasyid pada ilmu. Ini mungkin penting ya untuk kita semua, kita jadikan benchmark. Nanti mungkin di antara teman-teman ini ada yang punya kekuasaan menjadi pemimpin di level apapun, tolong jangan lupa kepedulianmu, pengabdianmu, concernmu terhadap bidang ilmiah atau ilmu-ilmu. Karena itu nanti akan jadi salah satu ukuran parameter kesuksesan lembaga kita, kesuksesan hidup kita, kesuksesan peradaban kita. Baik, nah sekarang kita coba masuk ke sisi yang berbeda dari Khalifah Harun al-Rasyid ini. Tadi di depan saya bilang beliau ini rajin sekali melakukan rihlah-rihlah ilmiah. Pelajaran-pelajaran yang beliau cari, beliau gali dengan cara menemui para ulama, menemui para sufi. Ada aneka ragam cerita. Coba malam hari ini ya kita telusuri beberapa kisah rihlah ilmiah beliau, kemudian kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil, manfaat apa dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari perjalanan intelektual seorang Harun al-Rasyid ini. Baik, bismillah. Ini babak kedua. Kalau tadi hikmah ilmu, sekarang rihlah ilmiahnya. Yang pertama, mari kita ikuti perjalanan Harun al-Rasyid ketemu seorang ulama yang bernama Ibnu Samak. Nah, saat bertemu Ibnu Samak ini terjadi dialog. Saat itu Harun al-Rasyid meminta untuk disuguhi minum. Mungkin beliau sedang haus. Oleh Ibnu Samak disuguhi semangkok air minum. Kemudian Ibnu Samak berkata, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya Anda terhalangi meminum minuman ini." Jadi maksudnya Ibnu Samak, satu mangkok ini pun Anda tidak dapat. Atau dapat tapi terhalangi sehingga tidak bisa minum. Misalnya dipegang orang yang orang ini mau menjual dengan harga mahal. Satu mangkok air ini, dengan apa kira-kira Anda akan membelinya? Kata Harun al-Rasyid, dengan setengah kerajaanku. Jadi ini maksudnya kan kalau kita sudah sangat haus, sangat kehausan, tidak ada air. Satu-satunya air satu mangkok itu dimiliki orang, kemudian orang itu mau menjual. Itu mungkin bayangkan saja kita di tengah padang pasir, tidak ada air sama sekali, ketemu orang yang bawa air semangkok. Itu kata Harun al-Rasyid, kalau situasinya seperti itu, bahkan dengan setengah kerajaanku pun akan aku beli. Oke, Ibnu Samak kemudian melanjutkan, baik, kalau gitu minumlah dulu, semoga Allah memberikanmu ketenangan. Setelah Harun al-Rasyid selesai minum, Ibnu Samak kemudian bertanya lagi, wahai Khalifah, seandainya air yang sudah diminum tadi tidak bisa dikeluarkan lagi. Ya ini maksudnya tidak bisa kencing sekarang. Sudah minum, tidak bisa keluar lewat air kencing. Air kencingnya terganggu misalnya. Kan ada itu penyakit-penyakit orang yang tidak bisa kencing. Dengan apa Anda akan menebusnya? Maka Harun al-Rasyid itu menjawab, kalau situasinya seperti itu sudah mengancam jiwa itu kalau sudah penyakitnya seperti itu. Bahkan dengan seluruh kerajaanku pun aku mau bertukar. Biar sembuh, biar tidak sakit ginjalnya, biar bisa kencing lagi. Jadi air minum satu mangkok seharga setengah kerajaan. Air kencing justru yang tidak bisa keluar
bisa seharga seluruh kerajaan. Maka Ibnu Samak kemudian menasehati, sesungguhnya harga sebuah kerajaanmu hanyalah seteguk air dan setetes air kencing. Sungguh tidak pantas engkau berlomba-lomba memperebutkannya. Ini bisa dicari di Tarikhul Khulafa. Setelah diberi nasihat seperti ini, seperti saya bilang tadi, Ibnu Harun al-Rasyid ini kemudian menangis. Jadi kerajaan, kekuasaan, jabatan yang diperjuangkan, bahkan kadang sampai berdarah-darah, bahkan kadang sampai bunuh-bunuhan dengan saudara, yang itu banyak sekali terjadi cerita sepanjang sejarah. Bahkan mungkin sampai hari ini kalau ada pemilihan-pemilihan pemimpin, sampai pemilihan-pemilihan presiden, itu rasanya seolah-olah segalanya. Saya harus menang, saya harus sukses, bila perlu menghalalkan segala cara untuk bisa menang, bisa berhasil. Ternyata kalau dikuruskan dengan diri kita sendiri, misalnya saat kita kehausan dan dibandingkan dengan air satu mangkok, atau saat kita punya sakit tidak bisa kencing dengan setetes air kencing, itu segala kekuasaan, segala fasilitas yang kita miliki mungkin akan rela kita korbankan demi kita bisa minum air seteguk dan bisa mengeluarkan air kencing setetes. Nah, ini sindiran dari Ibnu Samak kepada Harun al-Rasyid. Ya, meskipun ini sebenarnya juga pelajaran untuk kita semua, bahwa dalam hidup ini kadang-kadang kita terlalu over, terlalu menilai tinggi sesuatu, seolah-olah yang lain tidak ada harganya sama sekali. Seolah-olah segala yang tidak itu tidak berharga. Padahal kalau dibandingkan, kalau kita pikir-pikir dibandingkan beberapa sisi sudut hidup kita yang lain, mungkin yang kita anggap sangat berharga itu ternyata tidak ada harganya apa-apa. Jabatan mungkin penting, tapi coba diingat-ingat, begitu kita sakit, jatuh sakit, jabatan itu tidak akan ada nilainya apa-apa. Bahkan mungkin kalau sakit kita parah, gawat, mungkin rela kita tukar dengan penyakit kita ini. Mungkin teman-teman ada yang punya penyakit apa, misalnya kebetulan punya kedudukan atau jabatan apa, sudahlah ambil saja jabatan ini asal aku sembuh seperti semula. Mungkin bisa seperti itu. Jadi ternyata harga bahkan sebuah kerajaan itu bisa lebih kecil daripada setetes air kencing dengan cara berpikir seperti ini. Maka penting kita dalam hidup ini bijaksana untuk tidak menganggap hal-hal duniawi apapun sebagai segalanya. Karena kalau itu hal-hal duniawi, biasanya tidak sebanding nilainya dengan segala yang lebih hakiki. Yang lebih hakiki itu bisa kesehatan kita, kemanusiaan kita, keilahian kita. Jadi ini nasihat ini bisa ditemukan dalam Tarikhul Khulafa. Baik, ini pelajaran dari rihlah ilmiahnya seorang Harun al-Rasyid. Yang pertama. Yang kedua, ini masih dari Tarikhul Khulafa. Ini cerita dari Ibnul Jauzi. Ini satu ketika Harun al-Rasyid menemui seorang ulama namanya Syibyan. Jadi Harun al-Rasyid berkata kepada Syekh Syibyan ini, "Wahai Syekh, nasihatilah aku." Syekh Syibyan kemudian mengatakan, "Wahai Khalifah, bertemanlah dengan orang-orang yang membuatmu takut, tapi dengan itu engkau merasa aman. Itu lebih baik bagimu daripada berteman dengan orang-orang yang membuatmu merasa nyaman, tapi akhirnya engkau menjadi ketakutan." Khalifah Harun al-Rasyid
agak kebingungan, ini maksudnya apa ya Syekh ini. Kemudian Syekh Sibian melanjutkan, maksudnya orang yang membuatmu takut, tapi akhirnya engkau akan merasa nyaman adalah orang yang mengatakan padamu. Misalnya ada orang bilang padamu begini, wahai khalifah, engkau bertanggung jawab terhadap rakyatmu, maka takutlah engkau kepada Allah. Nah, ini kan menakutkan memang kalau tiba-tiba ada orang mengingatkan kita seperti ini. Wahai khalifah, engkau bertanggung jawab terhadap rakyatmu, maka takutlah kepada Allah. Ini kalimatnya menakutkan. Tapi dengan adanya orang yang mau mengingatkan kita seperti ini, kita akan lebih terkendali. Kalau kita punya teman seperti ini, kita akan lebih merasa terkontrol, tidak berani macam-macam, tidak berani melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma hidup.